Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang akrab dipanggil Gus Baha adalah sosok ulama yang lahir pada tanggal 15 Maret 1970 di Rembang, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari pasangan ulama ahli Al-Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dan Hajah Yohanes Nur Salim. Sejak kecil, Gus Baha belajar keilmuan agama dari sang ayah. Saat beranjak remaja, Gus Baha dititipkan oleh ayahnya kepada Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun di Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Rembang, Jawa Tengah. Berkat kesungguhan dan kecintaannya dalam mempelajari ilmu agama, beliau dikenal sebagai ahli fikih dan tafsir Al-Quran. Beliau juga tergabung dalam tim Lajnah Mushaf di Lembaga Tafsir Quran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selain itu, beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran LP3IA dan pengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Berikut kutipan kata dan pesan bermakna dari beliau yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua. Cinta mungkin terkadang membuatmu rapuh, tetapi berterima kasihlah kepadanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan, maka dari situlah kita akan tahu betapa besar cintanya kepadamu. Mencintai tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai, tapi juga harus sabar saat dilukai yang dicintai. Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Allah mengabulkan doa-doa ketika kita sudah siap, bukan ketika kita menginginkannya. Yang abadi adalah yang kita sedekahkan. Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu, tenanglah, karena Allah selalu bersamamu. Kita ini mudah mencintai orang yang berjasa dalam hidup kita. Tapi kenapa tidak mudah mencintai Allah yang jasa-jasanya sangat besar dalam hidup kita? Kita diminta untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Bersyukur itu perlu terus latihan. Jangan rasa syukur hanya ada saat memiliki sesuatu. Salah satu kebiasaan buruk manusia ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah.
Allah akan mengganti semua luka yang pernah engkau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Kebodohan itu merusak, tetapi merasa dirinya paling pintar itu lebih merusak. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mempunyai mimpi yang besar serta semangat untuk mewujudkannya. Sebuah langkah kecil merupakan sebuah awal yang begitu panjang. Kita harus curiga dengan otak dan pikiran kita. Barang siapa belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Kalau niat sholat, jangan hanya karena diterima sholatnya saja. Itu nafsu. Niatlah sholat karena kamu merasa diciptakan dan ditakdirkan untuk sujud. Karena faktanya Gusti Allah memang pantasnya disujudi. Sabarmu akan terbayar, lelahmu akan hilang, sakitmu akan sembuh. Kamu harus ingat, Allah tidak buta. Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan, sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan. Untuk memperbaiki manusia itu butuh proses, tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu bermitra dengan Israel jauh lebih efektif ketimbang bermitra dengan Jibril. Allah tidak pernah ingkar pada hambanya. Meski sekecil biji zarah pun janji Allah selalu ditepati. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi orang yang kalian bodoh-bodohin akan lahir seorang anak yang pintar. Kalau untuk kenyang hanya butuh satu piring, kenapa harus korupsi? Tak masalah saat ini kamu miskin. Bisa jadi itu alasan Allah kelak untuk membawamu ke surganya. Hidup itu tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Jangan membenci orang yang sedang kafir saat ini. Bisa saja suatu saat orang tersebutlah yang mensyafaati kamu. Tirulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu sedang kafir.
Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak menghalangi rasa cinta hamba pada Tuhannya, meski cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta itu terasa aneh di mata kita. Jika dalam menghadapi hidup ada momen yang sangat berat sehingga tak kuasa membendung tangis, maka istirahatlah sebentar. Kadang beban itu perlu dilepaskan sebentar, tidak harus dipikul terus. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. Kalau malaikat datang dan memberitahu saya bahwa kelak saya akan masuk neraka selamanya, apakah saya akan berhenti menyembah Tuhan? Tidak, saya akan terus menyembah Tuhan. Harapan dan keinginan itu seharusnya sejalan. Ya, sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Kalau berdoa, bayangkan kamu sedang berada di hadapan Allah. Jangan bayangkan apa yang kamu minta. Ini seakan seperti penegasan bahwa doa dan penghormatan di atas segalanya daripada nafsu belaga. Niat sedekah yang benar adalah, ini uang Allah dan saya berikan lagi kepada Allah. Hilangkan kata aku. Jika kita digunjingkan orang lain, harus diingat bahwa mereka juga manusia biasa, bukan yang mengatur hidup dan hati manusia. Namun, apabila Allah yang membicarakan kita, maka itu adalah masalah. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka, belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Karena dosa dapat terhapus dengan kesungguhan taubat, dan pahala dapat terhapus dengan ujub dan riya.